Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peisha. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Bertujuan untuk merumuskan diagnosa keperawatan dan mengevaluasi keaktifan intervensi terapeutik. Pertama, saya akan menyiapkan ruang dulu. Setelah itu, kita akan melepas pakaian bayi. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dimulai dari pemeriksaan Apgar Score. Pertama adalah aferense, yaitu warna kulit. Nah, bila warna keseluruhan kulitnya berwarna biru, skornya itu adalah 0. Jika bagian ekstremitasnya biru, itu skornya 1. Dan bila keseluruhan badannya itu merah, skornya 2. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan pulsa. Pulsa adalah denyut jantung. Kita akan memeriksa di bagian kiri di bawah payudara bayi. Kita rasakan berapa kali denyut per menit. Bisa 100 atau kurang dari 100 per menit. Setelah itu, kita akan melakukan grimace. Grimace yaitu respon refleks. Nah, kita dilihat dari respon bayi. Dia menangis kencang atau tidak. Bila dia menangis kencang, itu skornya adalah 2. Setelah itu, kita akan memeriksa activity, yaitu tonus otot. Nah, di sini kita akan melihat dari aktivitas bayi. Nah, biasanya melakukan ekstensi dan fleksi per ekstremitas otot. Bila seperti itu, nilainya atau skornya adalah 2. Setelah itu, kita akan melakukan respiration atau pernapasan. Dilihat dari tangisan bayi kencang atau tidak. Kalau nangisnya kencang, itu skornya adalah 2. Setelah itu, kita akan melakukan pengukuran antropometri. Kita akan menimbang bayi. Kita akan mengetahui berat badannya. Bila 250 sampai dengan 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram berarti normal. Setelah itu, kita akan melihat panjang bayi atau tinggi badan bayi. Kita akan melihat juga lingkar kepala dan juga lingkar dada pada bayi. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan kepada kepala bayi. Kita akan melihat jumlah rambut pada bayi, warna rambut, dan juga adakah kelainan pada tengkorak kepala bayi. Setelah itu, kita akan melihat lanugo atau rambut halus di bagian punggung dan juga di bagian bahu kepala bayi. Nah, setelah itu, kita akan melihat adanya caput atau succedanum pada bayi. Setelah selesai memeriksa bagian kepala, kita juga akan memeriksa bagian mata bayi. Kita akan melihat adanya strabismus pada mata ataukah mata juling pada bayi. Nah, di sini kita juga akan memeriksa sensitivitas mata bayi terhadap cahaya. Setelah itu, kita akan melihat juga adakah kekurangan pada kornea bayi tersebut. Nah, setelah itu, kita akan melihat warna pupil apakah normal. Kita akan memastikan tidak adanya edema palpebra dan tidak ada perdarahan konjungtivitas. Setelah itu, kita akan melihat pernapasan bayi melalui hidung itu normal atau tidak. Setelah itu, kita akan mengecek mulut bayi, lubang hidung. Setelah itu, kita akan melihat warna lidah pada bayi itu normal atau tidak. Kita akan menggunakan kespatel. Nah, setelah itu kita akan melihat refleks menghisap bayi.
Nah, jadi kita akan menaruhkan jari kita ke tangan bayi tersebut, dan kita akan melihat bagaimana dia menghisap jari kita. Nah, setelah itu kita akan fixate pada gusi bayi. Setelah itu kita akan memeriksa dada dan juga punggung bayi. Di sini kita akan melihat bentuk simetris, refleksi pada dada normal, setelah itu dan sintesis ketika bernapas. Kita akan memeriksa denyut jantung lebihkah dari 100 kali per menit atau tidak. Setelah itu kita juga akan memeriksa adanya bising usus di area dada atau tidak. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Nah, pemeriksaan abdomen ini kita akan melihat apakah perut bayi buncit. Setelah itu kita akan memastikan tidak buncit dan juga tidak kembung. Setelah itu hati teraba 2 cm di bawah arkus kasta kanan. Setelah itu limpa teraba 1 cm di bawah arkus kasta kiri. Setelah itu ginjal teraba 2 cm setinggi umbilius dan terdapat denyut nadi. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Bayinya akan kita tengkurapkan. Kita raba apakah tulang belakang utuh atau ada kelainan. Setelah itu kita akan melakukan ekstremitas. Kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah, di sini kita akan melihat kaki dan tangan pada bayi ada polydactyly. Setelah itu gerakan kaki dan tangan bayi tidak ada kelumpuhan. Kita melihat kulit bayi. Nah, pada bayi tidak terdapat vernix caseosa dan terdapat lanugo. Sekian pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.